Kamu kelihatan capek. Ini, pakai jaketku. Kita akan cari tempat yang lebih baik. Ambil jaket ini. Kau harus tetap aman. Aku akan menyusulmu nanti. Dengarkan semua. Jangan tuduh dia. Dialah yang menyelamatkanku. Seorang wanita santri duduk gemetar di pinggir jalan setelah dijambret. Semua miliknya hilang. Di saat dunia terasa gelap dan dingin, seorang pria pang dengan tubuh penuh tato justru mendekat dan melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Hari demi hari berlalu, sampai sebuah mobil Rolls-Royce berhenti di hadapan mereka, dan semua berubah. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu kelabu. Tidak hujan, tapi udara terasa berat, seperti menekan dada. Naira melangkah pelan di pinggir jalan kota yang asing baginya. Gamis hitamnya sederhana, bersih, tapi sudah terlihat tua dan kusam. Hijab hitam menutupi rambutnya dengan rapi, seperti kebiasaan yang ia jaga sejak lama. Bahkan ketika hatinya sedang tidak baik-baik saja. Ia baru saja keluar dari sebuah gang kecil. Di tangannya ada ponsel lama. Bukan barang mahal, tapi satu-satunya penghubungnya dengan dunia. Di tas kain sederhana tersimpan dompet berisi sedikit uang, kartu identitas, dan secarik catatan alamat pesantren tempat ia biasa kembali. Tidak ada firasat buruk. Jalan itu sepi, tapi Naira sudah sering melewati tempat seperti ini. Ia tidak tahu hari itu akan mengubah seluruh hidupnya. Langkah cepat terdengar dari belakang, awalnya samar, lalu semakin dekat. Sebelum Naira sempat menoleh, sebuah tangan kasar menarik tasnya dengan kuat. Tubuhnya terhuyung, napasnya tersedak, ponsel terlepas dari genggaman. Seseorang berlari kencang, membawa semua yang ia miliki, meninggalkan suara langkah yang menjauh dan debu jalanan yang berterbangan. Semua terjadi terlalu cepat. Naira berdiri kaku, dunia terasa sunyi, seperti suara di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Yang ada hanya getaran di tenggorokan dan rasa dingin yang merambat dari ujung kaki hingga ke kepala. Ia terduduk di pinggir jalan, bersandar pada tembok tua yang retak. Napasnya terengah, matanya kosong, menatap aspal tanpa benar-benar melihat apapun. Ingatannya berputar, bercampur antara rasa takut, malu, dan ketidakpercayaan. Ia tidak terluka parah, tidak berdarah, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang runtuh dengan suara keras. Dompetnya hilang, identitasnya hilang, uangnya hilang, ponselnya hilang, semua. Yang tersisa hanya pakaian di badan dan rasa bingung yang menyesakan. Ia mencoba mengingat nomor siapapun yang bisa dihubungi, tapi pikirannya kosong. Tidak satupun nomor terlintas. Kepalanya berdenyut, tangannya memeluk lutut, tubuhnya meringkuk seperti anak kecil yang tersesat. Waktu berjalan tanpa ia sadari. Matahari mulai turun, bayangan bangunan memanjat. Orang-orang sesekali lewat, tapi tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang peduli. Naira tidak menyalahkan mereka. Penampilannya rapi, tapi muram. Wajahnya pucat. Tatapannya kosong. Seolah ia tidak ada di sana. Perutnya melilit. Sejak pagi ia belum makan. Niat awalnya sederhana. Membeli sesuatu di perjalanan pulang. Sekarang, jangankan membeli makan. Berdiri saja ia kesulitan. Setiap suara motor yang lewat membuat bahunya tersentak. Setiap langkah kaki mendekat membuat jantungnya berdegup tak karuan. Trauma menempel cepat. Seperti bayangan gelap yang enggan pergi. Ia menunduk, berusaha menenangkan diri. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan doa yang sudah ia hafal sejak kecil. Namun kali ini, doa itu terasa berat. Air mata jatuh tanpa suara, membasahi ujung gamisnya.
Ia tidak menangis keras. Ia hanya membiarkan air mata itu turun. Satu persatu. Seperti tubuhnya yang perlahan kehilangan tenaga. Di sudut jalan itu, Naira sendirian. Tidak tahu harus kemana. Tidak tahu bagaimana pulang. Tidak tahu apakah masih ada orang yang akan mencarinya malam ini. Yang ia tahu hanya satu hal. Dunia yang selama ini ia kenal terasa sangat jauh. Dan ia terjebak di antara ketakutan dan kelelahan yang tak sanggup ia jelaskan dengan kata-kata. Di kejauhan, langkah kaki lain mulai terdengar. Berat, tidak tergesa. Mendekat perlahan dari arah gang sempit yang gelap. Naira tidak mengangkat kepala. Langkah kaki itu semakin dekat. Suaranya berat, menyarat sedikit, seperti sepatu yang sudah terlalu lama bersentuhan dengan aspal kasar. Naira masih menunduk, tubuhnya kaku, napasnya tertahan. Seluruh tubuhnya seakan bersiap menghadapi bahaya berikutnya, meski ia sendiri tak tahu dari arah mana. Bayangan seseorang jatuh di hadapannya, gelap, menutupi cahaya sore yang tersisa. Naira menegang. Tangannya refleks mencengkram ujung gamisnya. Jantungnya berdegup kencang, menghantam dadanya tanpa irama. Ia ingin berdiri, ingin lari, tapi kakinya tidak mau bergerak. Pria itu berhenti tepat di depannya. Penampilannya jauh dari kata menenangkan. Rambutnya berdiri tidak beraturan, dicukur sebagian, sisanya membentuk mohok kasar. Kulit lengannya penuh tato gelap, sebagian memudar, sebagian tampak baru. Pakaiannya lusuh, robek di beberapa bagian, dengan rantai kecil menggantung di pinggang. Wajahnya keras, tulang rahangnya tegas, dan matanya tajam seperti orang yang sudah terlalu lama hidup di jalanan. Naira akhirnya mengangkat kepala, hanya sedikit, cukup untuk melihat wajah itu sekilas. Seketika tubuhnya gemetar. Trauma penjambretan belum reda, dan kini sosok di depannya justru terlihat lebih menakutkan. Ia menelan ludah, tangannya gemetar semakin hebat. Pria itu tidak langsung bicara, ia hanya berdiri, menatap Naira dengan mata yang sulit dibaca. Bukan tatapan penuh nafsu, bukan juga marah. Lebih seperti tatapan seseorang yang sedang menimbang sesuatu di dalam pikirannya. Beberapa detik berlalu. Bagi Naira, rasanya seperti menit yang panjang dan mencekik. Aman? Suara pria itu akhirnya terdengar. Rendah, serak. Tidak keras, tapi cukup membuat Naira tersentak. Ia mundur sedikit. Punggungnya makin menempel ke tembok. Napasnya memburu. Kata itu terdengar aneh baginya. Aman adalah kata yang terasa asing sejak beberapa jam terakhir. Pria itu memperhatikan reaksi Naira. Alisnya sedikit berkerut. Ia berjongkok perlahan, menjaga jarak. Gerakannya hati-hati, seolah takut membuat situasi makin buruk. Aku nggak mau apa-apa, katanya lagi, masih dengan nada rendah. Tidak ada ancaman di suaranya, tapi juga tidak ada kelembutan yang dibuat-buat. Naira tidak menjawab. Bibirnya bergetar, matanya mulai basah lagi. Ia ingin percaya, tapi tubuhnya menolak. Setiap ototnya tegang, setiap inderanya siaga. Pria itu menghela napas pelan. Ia menoleh sebentar ke arah jalan, memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Lalu kembali menatap Naira. Kamu habis kena jambret, ucapnya. Bukan bertanya, tapi menyatakan. Kata itu seperti memukul kepalanya. Ingatan buruk kembali menyerbu. Tangannya mengepal. Dadanya sesak. Air mata jatuh lagi, kali ini lebih deras. Ia mengangguk pelan tanpa suara. Pria itu diam. Tidak mencoba mendekat, tidak menyentuh, hanya menunggu. Waktu berlalu di antara mereka, diisi oleh suara kendaraan jauh dan napas Naira yang belum stabil. Kamu lapar, katanya kemudian. Kali ini nadanya lebih lembut, meski masih kaku. Naira menggeleng cepat, refleks. Bukan karena tidak lapar, tapi karena takut. Takut mengakui kelemahan di depan orang asing. Takut membuka celah baru untuk disakiti. Pria itu seakan mengerti. Ia berdiri perlahan, lalu melangkah mundur 2 langkah. Jarak itu memberi sedikit ruang bagi Naira untuk bernapas. Tunggu di sini, ucapnya singkat. Sebelum Naira sempat bereaksi, pria itu berbalik dan berjalan menjauh ke arah gang sempit yang gelap. Langkahnya mantap, tidak terburu, tidak ragu. Naira membeku. Kepalanya penuh pertanyaan.
tapi tidak satu pun keluar sebagai suara. Ia hanya bisa menatap punggung pria itu yang perlahan menghilang di balik bayangan bangunan. Rasa takut bercampur bingung. Ia tidak tahu apakah pria itu akan kembali, atau justru membawa masalah baru. Namun entah kenapa, bagian kecil di dalam dirinya merasa sedikit lebih tenang. Mungkin karena ia masih hidup. Mungkin karena pria itu pergi tanpa memaksanya melakukan apapun. Waktu kembali berjalan pelan. Senja berubah menjadi sore yang lebih gelap. Angin dingin menyapu jalanan. Naira memeluk dirinya sendiri. Perutnya kembali melilit. Kali ini lebih kuat. Kepalanya pusing. Matanya perih karena terlalu lama menangis. Beberapa menit kemudian, langkah kaki yang sama terdengar lagi. Pria itu kembali. Di tangannya ada sebungkus makanan sederhana dan sebotol air. Bukan makanan mahal. Hanya nasi hangat dengan lauk seadanya. Namun aroma hangatnya langsung menyerang indera penciuman Naira, membuat perutnya bergejolak hebat. Pria itu berhenti beberapa langkah dari Naira. Ia meletakkan makanan itu di tanah, lalu mendorongnya perlahan ke arah Naira menggunakan ujung kakinya. "Makan," katanya singkat. Naira menatap bungkusan itu dengan ragu. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin meraih, tapi takut. Ia ingin menolak, tapi tubuhnya terlalu lemah. Pria itu duduk di pinggir trotoar, membelakangi Naira. Ia sengaja tidak menatapnya, memberi ruang, memberi rasa aman dengan caranya sendiri. "Aku nggak lihat," katanya tanpa menoleh. Air mata Naira jatuh lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Rasa asing yang hangat. Rasa yang sudah lama tidak ia rasakan dari orang yang tidak ia kenal. Dengan tangan gemetar, ia meraih bungkusan itu. Jari-jarinya kaku. Ia membuka sedikit. Uap hangat naik perlahan. Aroma sederhana itu terasa seperti anugerah. Suapan pertama masuk ke mulutnya dengan susah payah. Tenggorokannya sempit karena tangis yang tertahan. Namun perlahan, tubuhnya merespons. Rasa hangat menyebar. Napasnya sedikit lebih teratur. Pria itu tetap membelakangi. Tidak bergerak, tidak berbicara. Hanya duduk, seolah menjaga dari jauh. Setelah beberapa suapan, Naira berhenti. Tenaganya belum sepenuhnya kembali, tapi hatinya terasa sedikit lebih ringan. "Terima kasih," ucapnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Pria itu menoleh sedikit. Matanya bertemu dengan mata Naira untuk pertama kalinya lebih lama. Ada sesuatu di sana, luka yang dalam, kelelahan yang tidak dibuat-buat. Dan ketulusan yang kasar tapi nyata. "Nama aku Raka," katanya singkat. Naira mengangguk pelan. Ia belum berani menyebut namanya sendiri. Namun untuk pertama kalinya, sejak semua itu terjadi, ia tidak merasa sepenuhnya sendirian di jalanan asing itu. Malam mulai turun. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Dan di sudut kota yang dingin itu, dua manusia dari dunia yang sangat berbeda duduk dalam jarak yang hening, terikat oleh satu hal yang sama. Rasa kehilangan yang belum selesai. Malam turun tanpa permisi. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, memantulkan cahaya pucat di aspal yang lembab. Suara kendaraan berkurang, berganti dengan dengung jauh yang sesekali lewat. Udara menjadi lebih dingin. Naira merapatkan hijabnya, menarik ujung gamis menutup kaki, seolah kain tipis itu mampu melindunginya dari segala rasa takut yang masih menggerogoti. Raka berdiri perlahan. Ia menepuk celana lusuhnya yang berdebu, lalu melangkah beberapa meter menjauh dari Naira. Gerakannya tidak tergesa, tidak pula ingin terlihat mencurigakan. Ia berhenti di dekat sudut gang, tempat cahaya lampu jalan tidak sepenuhnya menjangkau. "Kamu di sini aja," katanya singkat. Suaranya nyaris tenggelam oleh angin malam. "Aku di sana." Naira mengangguk pelan. Ia tidak bertanya kenapa. Ia juga tidak meminta apa-apa. Baginya, keberadaan Raka di sekitar sudah cukup untuk membuat malam ini terasa sedikit lebih aman. Ia duduk bersandar pada tembok. Lututnya ditarik mendekat ke dada. Tubuhnya masih lelah. Pikirannya belum sepenuhnya tenang. Beberapa jam lalu, ia masih percaya hidupnya teratur. Ada jadwal, ada tujuan, ada tempat pulang. Kini, semuanya terasa terlepas. Tanpa identitas, tanpa alat komunikasi.
Ia seperti terhapus dari dunia. Pikiran itu membuat dadanya kembali sesak. Raka duduk di trotoar. Punggungnya menghadap ke arah Naira. Ia menyandarkan kepalanya ke dinding, menatap lurus ke depan. Matanya awas, telinganya menangkap setiap suara. Setiap langkah kaki yang mendekat membuat ototnya menegang. Ia sudah terlalu lama hidup di jalan untuk tidak waspada. Malam semakin larut. Suhu turun. Naira mulai menggigil pelan. Ia berusaha menahan, tapi tubuhnya bereaksi lebih cepat dari niatnya. Giginya beradu pelan. Tangannya memeluk diri sendiri lebih erat. Raka mendengar suara itu. Ia menoleh sedikit. Tidak langsung mendekat. Ia merogoh tas kecil yang tergantung di pinggangnya, mengeluarkan sebuah jaket tipis yang warnanya sudah pudar. Jaket itu jelas bukan baru. Ada sobekan kecil di bagian lengan, dan baunya samar bercampur debu jalanan. Ia berdiri, melangkah pelan ke arah Naira, lalu berhenti satu langkah sebelum jarak mereka menyempit terlalu dekat. Raka meletakkan jaket itu di tanah, lalu mendorongnya perlahan ke arah Naira dengan kakinya. "Pakai," ucapnya singkat. Naira menatap jaket itu lama. Hatinya bergetar. Ia ragu. Bukan karena jijik, bukan pula karena sombong. Ia hanya tidak ingin merepotkan. Namun rasa dingin lebih kuat dari penolakannya. "Terima kasih," ucapnya lirih. Ia mengambil jaket itu, mengenakannya perlahan. Ukurannya kebesaran. Lengannya menutupi sebagian telapak tangan. Kehangatannya tidak sempurna, tapi cukup membuat tubuhnya berhenti menggigil. Raka kembali ke tempat semula. Jarak aman itu tetap ia jaga. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada basa-basi. Hanya keheningan yang kadang diisi oleh suara angin dan kendaraan jauh. Di dalam hati Naira, perasaan campur aduk. Ia masih takut, masih waspada. Namun ada rasa lain yang tumbuh perlahan. Rasa aman yang asing. Rasa bahwa seseorang, meski terlihat keras, memilih untuk tidak melukai. Pikirannya melayang ke pesantren, ke suara azan subuh yang biasa membangunkannya, ke lantai dingin tempat ia biasa sujud lama. Air matanya kembali jatuh, kali ini tanpa suara. Ia tidak tahu apakah keluarganya sudah menyadari kehilangannya. Ia tidak tahu apakah ia akan ditemukan malam ini, atau besok, atau entah kapan. Raka memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak melihat wajah Naira dengan jelas, tapi bahunya yang bergetar cukup memberitahunya. Ia tidak mendekat. Ia tahu, ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata. Waktu berjalan lambat, jam demi jam terasa panjang. Sesekali orang lewat, tapi Raka berdiri, menatap tajam, membuat mereka enggan mendekat. Reputasinya sebagai pria jalanan bekerja dengan baik malam itu. Di sela keheningan, Naira memberanikan diri bicara. Suaranya pelan, hampir ragu. "Kamu nggak pulang?" katanya lirih. Raka menoleh sedikit. "Ini sudah rumah," jawabnya singkat. Jawaban itu sederhana, tapi menghantam hati Naira. Ia membayangkan hidup tanpa pintu yang bisa dikunci, tanpa tempat aman untuk kembali. Dadanya terasa sesak. "Maaf," ucapnya tanpa sadar. Raka menggeleng, "Nggak perlu." Malam terus merayap, kantuk datang, tapi Naira sulit memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba memejam, bayangan tangan penjamret itu muncul kembali. Tubuhnya menegang, nafasnya cepat. Raka memperhatikan. Ia bangkit, berjalan ke arah Naira, lalu duduk dengan jarak beberapa meter, menyamping, tidak menghadap langsung. Posisi itu membuatnya bisa berjaga tanpa mengintimidasi. "Kamu aman," katanya pelan. Kali ini suaranya lebih rendah, lebih tenang. "Aku di sini." Kata-kata itu sederhana. Tidak ada janji besar, tidak ada sumpah. Namun bagi Naira, kalimat itu seperti jangkar. Napasnya perlahan melambat, ketegangannya berkurang sedikit demi sedikit. Ia akhirnya terlelap, duduk bersandar dengan jaket kebesaran menutupi tubuhnya. Tidurnya tidak nyenyak, tapi cukup untuk memberi tubuhnya sedikit tenaga. Raka tidak tidur. Matanya tetap terbuka. Ia berjaga sepanjang malam, melawan kantuk, melawan dingin. Dalam benaknya, wajah Naira yang merapuh mengingatkannya pada sesuatu yang sudah lama terkubur.
pada seseorang yang dulu juga tidak sempat ia lindungi. Subuh mulai mendekat. Langit perlahan berubah warna. Biru gelap bergeser menjadi abu-abu pucat. Udara masih dingin, tapi ada tanda pagi akan datang. Naira terbangun pelan. Ia mengedipkan mata, bingung sejenak, lalu ingat di mana ia berada. Pandangannya mencari Raka. Pria itu masih duduk di sana, wajahnya lelah, matanya merah karena kurang tidur. Mata mereka bertemu. Tidak ada senyum. Tidak ada kata-kata berlebihan. Hanya pengertian yang tumbuh tanpa perlu dijelaskan. Hari baru datang, membawa masalah baru, dan jalan panjang yang belum mereka pahami. Namun, malam itu telah mengikat mereka dalam satu kenyataan, bahwa kebaikan bisa datang dari arah yang tidak pernah diajarkan untuk dipercaya. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari memang terbit, tapi cahayanya terasa dingin, seolah hanya formalitas bagi kota yang sudah lama kehilangan empati. Naira duduk bersandar di tembok yang sama. Jaket lusuh Raka masih melekat di tubuhnya. Bau debu dan aspal menempel, namun justru memberi rasa aman yang aneh. Ia belum mengembalikannya, bukan lupa, tapi belum siap melepaskan sesuatu yang semalam menahan tubuhnya dari runtuh. Raka berdiri, meregangkan bahu yang pegal. Matanya cekung, wajahnya terlihat lebih tua di bawah cahaya pagi. Ia berjalan ke ujung jalan, membeli 2 gelas minuman hangat dari pedagang kecil yang baru membuka lapak. Tidak banyak bicara. Ia kembali, meletakkan 1 gelas di dekat kaki Naira. "Minum," katanya singkat. Naira mengangguk pelan. Tangannya menerima gelas itu dengan ragu. Uap tipis naik, menghangatkan wajahnya. Ia menyesap perlahan. Cairan hangat itu turun ke tenggorokan, menenangkan sesuatu yang bergetar di dalam dadanya. Beberapa saat mereka diam. Kota mulai hidup. Suara klakson, langkah kaki dan obrolan orang-orang yang berlalu lalang mengisi udara. Namun di sudut itu, waktu terasa berjalan dengan ritme yang berbeda. Naira menunduk, tatapannya kosong. Ia memegang gelas itu terlalu erat, sampai jari-jarinya memutih. Napasnya mulai tidak teratur. Bahunya naik turun cepat. Raka memperhatikan dari samping, tanpa menatap langsung. "Kamu nggak apa-apa," katanya pelan. Bukan pertanyaan. Naira menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Kata-kata berdesakan, saling dorong, membuat kepalanya pusing. Aku takut," akhirnya ia berucap. Suaranya kecil, nyaris pecah. "Setiap dengar langkah cepat, dadaku sakit. Aku nggak bisa berhenti mikir." Kalimat itu keluar seperti beban yang jatuh. Tubuhnya bergetar. Air mata mengalir, bukan deras, tapi terus-menerus, seperti bocoran yang tidak bisa ditutup. Raka tidak menyela. Ia duduk sedikit lebih dekat, masih menjaga jarak. Ia meletakkan tangannya di lutut, mengepal perlahan, seolah menahan sesuatu yang ingin keluar. "Itu normal," ucapnya akhirnya, setelah kejadian kayak gitu. Naira menggeleng. "Aku merasa lemah. Aku santri. Aku diajari sabar, diajari kuat. Tapi aku nggak bisa." Raka menoleh. Matanya bertemu wajah Naira yang basah air mata. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Tatapan keras itu melunak, digantikan oleh sesuatu yang lebih dalam. "Kuat bukan berarti nggak takut," katanya pelan. "Kuat itu tetap hidup meski takut." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam tepat di dada Naira. Ia terdiam, napasnya sedikit melambat. Hening kembali turun, namun kali ini tidak setegang sebelumnya. Ada ruang untuk bernapas. Naira menyeka air matanya dengan ujung hijab. Tangannya masih gemetar, tapi lebih terkendali. Ia menatap aspal, lalu tembok, lalu jaket di tubuhnya. "Kamu nggak pernah tanya siapa aku," katanya pelan. Raka mengangkat bahu. "Kalau kamu mau cerita, cerita. Kalau enggak, juga nggak apa-apa." Jawaban itu membuat Naira terdiam lama. Tidak ada paksaan. Tidak ada rasa diinterogasi. Hanya pilihan. "Aku Naira," ucapnya akhirnya. "Aku lulusan pesantren. Aku biasa ngajar anak-anak ngaji.
Aku nggak pernah hidup di luar tempat yang aman. Raka mengangguk. Aku Raka, katanya singkat. Aku hidup di luar hampir seumur hidupku. Nada suaranya datar, tapi ada bobot di baliknya. Naira menangkap itu. Kamu nggak pernah pulang kemana-mana, ucap Naira pelan, lebih sebagai pernyataan. Raka tersenyum tipis, senyum yang cepat hilang. Ada tempat yang nggak mau aku pulangi. Naira tidak bertanya lebih jauh. Ia bisa merasakan, luka itu belum siap dibuka. Namun entah kenapa, keberanian muncul dari tempat yang tidak ia duga. Aku pikir semua orang kayak kamu jahat, katanya lirih. Aku diajari hati-hati. Aku diajari menjauh. Raka menoleh, menatap jalan di depan. Aku juga diajari kalau orang kayak aku nggak layak dipercaya. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada nada marah, hanya penerimaan pahit. Naira menunduk. Rasa bersalah merayap pelan. Ia menyadari betapa mudahnya menilai dari tampilan luar. Betapa cepatnya ia mengunci pintu hatinya sebelum mengenal isi seseorang. Beberapa menit berlalu. Matahari naik sedikit lebih tinggi. Panas mulai terasa, tapi udara masih menyisakan dingin malam. Naira tiba-tiba gemetar lagi. Kali ini lebih halus, tapi jelas. Matanya kosong. Napasnya cepat. Raka langsung menyadari perubahan itu. Lihat aku, katanya tegas tapi tidak keras. Naira kesulitan. Pandangannya kabur. Ingatannya kembali ke momen penjambretan. Suara langkah cepat, tarikan keras, rasa kehilangan. Tubuhnya bereaksi tanpa kendali. Raka bergerak cepat, tapi tetap menjaga batas. Ia menggeser posisinya agar berada di hadapan Naira, namun masih dengan jarak aman. Naira, ucapnya, menyebut nama itu untuk pertama kalinya. Tarik napas. Pelan. Ia mencontohkan. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Naira mengikuti dengan susah payah. Napasnya tersendat, tapi perlahan mengikuti ritme Raka. Beberapa detik terasa panjang, namun sedikit demi sedikit gemetarnya mereda. Kamu di sini, kata Raka. Sekarang, aman. Kata itu kembali diucapkan. Kali ini Naira mempercayainya sedikit lebih banyak. Ia menutup mata sebentar. Saat membukanya, pandangannya lebih fokus. Tubuhnya lemas, tapi tidak lagi tercekik ketakutan. Terima kasih, ucapnya lagi. Lebih jelas, lebih sadar. Raka mengangguk, tidak menjawab. Pagi terus berjalan. Masalah Naira belum selesai. Ia masih tidak punya identitas, masih tidak tahu bagaimana pulang. Namun sesuatu telah berubah. Di balik trauma yang belum sembuh, ada ruang kecil yang terbuka. Ruang untuk percaya. Ruang untuk melihat manusia. Bukan sekadar penampilan. Dan di dalam diri Raka, sesuatu yang lama terkubur mulai bergerak. Rasa ingin melindungi, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai pilihan. Pilihan yang dulu pernah ia tinggalkan, dan kini muncul kembali. Pelan tapi nyata. Hari itu belum membawa solusi, tapi ia membawa kejujuran. Dua luka yang berbeda saling menatap, tanpa berusaha menyembuhkan, hanya mengakui keberadaan masing-masing. Di sudut kota yang keras itu, keduanya masih duduk berdampingan, membawa masa lalu yang berat, menunggu langkah berikutnya yang belum mereka pahami arahnya. Siang bergerak pelan, seolah enggan benar-benar datang. Matahari sudah tinggi, tapi cahaya yang jatuh di jalanan terasa datar, tidak hangat, tidak ramah. Naira masih duduk di tempat yang sama, meski posisinya sudah sedikit bergeser mengikuti bayangan tembok. Jaket Raka masih ia kenakan. Setiap kali ia berniat melepasnya, ada rasa takut yang menahan. Seakan jaket itu bukan sekedar kain, melainkan batas tipis antara dirinya dan dunia luar yang terasa mengancam. Raka berdiri di dekat tiang lampu, memperhatikan lalu lintas manusia yang semakin padat. Wajahnya datar,
tapi matanya bergerak cepat, mencatat setiap detail. Ia sudah terbiasa hidup tanpa tujuan jelas, tapi kali ini berbeda. Ada seseorang di belakangnya yang tidak bisa ia biarkan sendirian. "Kita nggak bisa lama di sini," katanya pelan, tanpa menoleh. Naira mengangguk. Ia tahu itu. Duduk di pinggir jalan seharian hanya akan mengundang masalah. Namun saat Raka berkata begitu, dadanya kembali sesak. "Aku nggak punya apa-apa," ucapnya lirih. "Aku bahkan nggak bisa buktiin aku siapa." Kalimat itu keluar dengan getir. Identitas yang selama ini ia anggap sepele, kini terasa seperti nyawa. Tanpa kartu, tanpa ponsel, tanpa satupun barang pribadi, ia merasa tidak nyata, seolah keberadaannya bisa disangkal kapan saja. Raka menghela napas pendek. Ia menoleh, menatap Naira sejenak. "Ada pos polisi 2 gang dari sini," katanya. Tapi ucapannya terhenti. Naira mengerti tanpa perlu penjelasan. Pergi ke sana tanpa identitas, tanpa bukti, hanya akan membuatnya semakin terpojok. Ia sudah cukup lelah menghadapi tatapan curiga. "Jangan sekarang," katanya pelan. Raka mengangguk. Ia tidak memaksa. Mereka berjalan pelan menyusuri trotoar. Raka menjaga posisi sedikit di depan, memberi ruang bagi Naira untuk berhenti kapan saja. Setiap motor yang melintas terlalu dekat membuat bahu Naira menegang. Setiap suara keras membuat langkahnya goyah. Di sebuah warung kecil, Raka berhenti. Ia memesan 2 porsi makanan sederhana. Saat pesanan datang, ia mendorong piring itu ke arah Naira terlebih dahulu. "Makan," katanya singkat. Naira ragu sejenak, lalu menurut. Tangannya masih gemetar, tapi ia memaksa diri. Ia tahu, tubuhnya butuh tenaga. Raka makan dengan cepat, matanya sesekali mengawasi sekitar. Setelah itu, mereka kembali berjalan. Waktu terasa aneh, terlalu lambat, tapi juga terlalu cepat. Naira kehilangan pegangan pada jam dan jadwal. Yang ia tahu hanya siang, lalu sore, lalu entah apa. Di sebuah taman kecil yang jarang dikunjungi, mereka berhenti. Raka duduk di bangku kayu, Naira di ujung lain. Jarak itu tetap terjaga, seperti kesepakatan tak tertulis. "Keluargamu," Raka akhirnya bicara. "Pasti nyari." Naira menunduk. "Ayahku," ucapnya terhenti. Ia menarik napas dalam. "Ayahku nggak biasa kehilangan kontrol." Raka menoleh. Ada sesuatu di nada suara Naira yang membuatnya memperhatikan lebih serius. "Dia orang besar," lanjut Naira pelan. "Dia CEO. Banyak orang kerja sama dia." Kata-kata itu jatuh tanpa kebanggaan. Justru ada ketakutan di sana. Raka tidak langsung bereaksi. Wajahnya tetap datar, tapi matanya menyipit sedikit. "Orang besar biasanya bawa masalah besar," katanya. Naira mengangguk. "Makanya aku takut. Kalau mereka nemuin aku di kondisi kayak gini," ia tidak melanjutkan. Namun bayangannya jelas. Raka diam lama. Ia menatap tanah, lalu tangannya sendiri, yang penuh bekas luka. Dunia Naira dan dunianya seperti 2 garis yang tidak seharusnya bertemu. Namun kenyataannya, mereka duduk di bangku yang sama. Sore mulai turun. Langit berubah warna. Naira semakin gelisah. Setiap jam berlalu tanpa kabar, membuat pikirannya berputar. Ia membayangkan ibunya menangis, ayahnya marah, orang-orang berlarian mencarinya. "Aku beban," ucapnya tiba-tiba. Raka menoleh cepat. "Enggak, aku bikin kamu repot," lanjut Naira. "Aku bikin kamu harus jagain aku. Kamu bisa pergi kapan aja." Raka berdiri. Gerakannya tegas. "Aku di sini karena aku mau," katanya. Suaranya tidak tinggi, tapi penuh tekanan. "Bukan karena kamu minta." Naira terdiam. Dadanya bergetar. Air mata kembali menggenang. Tapi ia menahannya. Malam kembali datang. Kali ini mereka tidak kembali ke sudut jalan semalam. Raka membawa Naira ke tempat yang lebih tersembunyi, dekat bangunan kosong yang sering ia gunakan berteduh. Tidak nyaman, tapi lebih aman. Ia mengatur posisi duduk, memastikan Naira terlindung dari angin. Ia sendiri memilih duduk sedikit jauh. Punggungnya menghadap pintu bangunan. "Tidur," katanya pelan. Naira menggeleng. "Aku takut." Raka tidak menjawab langsung. Ia melepas rantai kecil di pinggangnya, meletakkannya di dekat pintu. Bukan ancaman, hanya tanda kehadiran. "Aku di sini," katanya singkat.
Naira memejamkan mata perlahan. Kali ini lebih cepat. Keletihan menang melawan ketakutan. Tidurnya masih gelisah, tapi ia tidak terbangun setiap beberapa menit seperti malam sebelumnya. Di sisi lain, Raka kembali berjaga. Pikirannya penuh tentang Naira, tentang ayahnya yang berkuasa, tentang kemungkinan buruk yang akan datang jika orang-orang itu menemukan mereka. Di kejauhan, sebuah mobil hitam melintas perlahan, terlalu halus untuk ukuran kendaraan biasa. Raka menoleh sekilas. Hanya 1 detik, namun nalurinya bergetar. Ia tidak tahu, roda takdir mulai bergerak mendekat. Malam itu, kota tetap bising. Namun di balik suara mesin dan langkah kaki, ada sesuatu yang diam-diam mencari. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kekuasaan dan uang. Dan tanpa mereka sadari, jarak antara Naira dan dunia lamanya semakin menyempit, membawa serta badai salah paham yang akan mengubah segalanya. Pagi datang dengan cara yang berbeda. Tidak ada rasa aman yang tumbuh perlahan seperti kemarin. Ada sesuatu di udara yang terasa berat, seolah kota itu sendiri sedang menahan napas. Naira terbangun lebih cepat dari biasanya. Matanya langsung terbuka, jantungnya berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Ia duduk tegak. Jaket Raka masih menutupi tubuhnya. Pandangannya mencari-cari. Raka masih di tempatnya, duduk bersandar pada dinding. Matanya setengah terpejam tapi jelas tidak tidur. Ia seperti patung yang dipahat dari kewaspadaan. "Kamu nggak tidur?" ucap Naira pelan. Raka menggeleng tipis, sedikit. Nada suaranya datar, tapi ada ketegangan halus di sana. Naira merasakannya. Sejak subuh, ia merasa tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang akan datang, tapi ia tidak tahu bentuknya. Mereka berjalan meninggalkan bangunan kosong itu. Jalanan mulai ramai. Orang-orang berangkat kerja. Motor dan mobil berlalu lalang. Naira menunduk, menjaga langkahnya tetap dekat dengan sisi bangunan. Raka berjalan sedikit di depan. Matanya terus bergerak, mengamati pantulan kaca, bayangan di aspal. Gerak-gerik yang terasa tidak biasa. Di sebuah persimpangan kecil, Raka berhenti mendadak. Naira hampir menabraknya. "Kita belok," katanya singkat. "Kenapa?" tanya Naira refleks. Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap sebuah mobil hitam yang terparkir agak jauh. Bentuknya terlalu bersih, terlalu mahal, terlalu tidak cocok berada di lingkungan itu. "Perasaan aja," ucapnya akhirnya. Mereka berbelok, masuk ke jalan yang lebih sempit. Namun, beberapa menit kemudian, mobil hitam itu terlihat lagi. Kali ini dari arah berlawanan. Bergerak pelan, tidak membunyikan klakson, tidak tergesa. Naira merasakan telapak tangannya dingin. "Itu," ucapnya ragu. "Jangan lihat." Potong Raka pelan tapi tegas. "Jalan aja." Namun rasa itu sulit diabaikan. Mobil itu bukan sembarang kendaraan. Catnya mengilap tanpa noda. Kacanya gelap. Roda-rodanya bergerak halus, nyaris tanpa suara. Naira menelan ludah. "Aku kenal mobil kayak gitu." Raka menoleh cepat. "Milik siapa?" Naira radu. Dadanya sesak. "Ayahku." Kata itu jatuh seperti batu ke air tenang. Raka berhenti melangkah. Ia menatap Naira, lalu kembali ke arah mobil itu. Sesuatu di matanya berubah. Bukan takut, tapi kesiapan. "Kamu yakin?" tanyanya. Naira mengangguk pelan. "Rolls-Royce. Jumlahnya nggak banyak. Biasanya dikawal." Seolah menjawab ucapannya, 2 motor besar muncul dari kejauhan. Pengendaranya memakai pakaian gelap, helm tertutup rapat. Gerakannya rapi, terlatih. Raka menghela napas pendek. "Dengar aku," katanya cepat tapi terkontrol. "Apapun yang terjadi, kamu tetap di belakangku." Naira mengangguk tanpa berpikir panjang. Tubuhnya bergerak mengikuti naluri. Naluri untuk berlindung. Mobil hitam itu akhirnya berhenti. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria bersetelan rapi turun lebih dulu. Tatapannya tajam menyapu sekitar. Di belakangnya, 2 pria lain ikut turun. Tubuh mereka tegap. Gerakannya seragam. Raka berdiri di depan Naira,
Tubuhnya sedikit condong, seperti tameng. Penampilannya kontras tajam dengan mereka. Rambut mohok, tato, pakaian lusuh. Dunia yang berbeda bertabrakan di satu titik sempit. "Mana dia?" Suara pria bersetelan itu dungin. Raka tidak menjawab. Pria itu melangkah maju. Matanya akhirnya menangkap sosok Naira di balik Raka. Wajahnya berubah. Ada kelegaan, tapi juga kemarahan. "Non?" ucapnya cepat. "Kami mencari Anda." Naira gemetar. Aku di sini," katanya lirih. Satu langkah ke depan sudah cukup untuk memicu kekacauan. Salah satu bodyguard bergerak cepat. Tangannya mendorong bahu Raka keras. Raka terhuyung, tapi tidak jatuh. "Apa-apaan?" ucap Raka rendah. "Menjauh," balas bodyguard itu. Suaranya keras, tangannya terangkat lagi. Semua terjadi terlalu cepat. Dorongan kedua datang, disusul tendangan ke arah kaki Raka. Tubuhnya tersungkur ke aspal, suara benturan terdengar kering. "Berhenti!" teriak Naira. Suaranya pecah. "Berhenti!" Ia maju tanpa sadar, air matanya jatuh deras. "Jangan sentuh dia! Jangan!" Sang pria bersetelan menghentikan gerakan bodyguard dengan satu isyarat tangan. Ia menatap Naira, lalu Raka yang masih berusaha bangkit. "Dia menculikmu," katanya dingin. Naira menggeleng keras. "Tidak, dia nolong aku." Kata-kata itu membuat udara membeku. Semua mata tertuju padanya. "Apa?" Suara pria itu turun satu oktav. "Aku dijamret," lanjut Naira terbata. "Aku nggak punya apa-apa. Dia yang kasih aku makan. Dia yang jagain aku." Dia nggak pernah nyentuh aku, nggak pernah maksa aku. Raka bangkit perlahan, lututnya sakit. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang tertahan. "Non, Anda trauma," ucap bodyguard lain. "Anda mungkin..." "Tidak," potong Naira. Kali ini suaranya lebih tegas. "Aku sadar." Pria bersetelan itu melangkah lebih dekat. Wajahnya kini terlihat jelas, garis-garis tegas, mata yang biasanya memerintah, namun kini bergetar. "Naira," ucapnya pelan, "ayah di sini." Kata itu menghantam keras, kaki Naira lemas, dunia seolah berputar. Sosok yang selama ini hanya hidup dalam ingatannya, kini berdiri beberapa langkah di depannya. Ayahnya, pria yang menggerakkan perusahaan, pasar, dan manusia. Air mata Naira jatuh tanpa bisa ditahan. "Ayah," suaranya hampir hilang. Ia berlari memeluk pria itu. Tubuhnya gemetar hebat. Sang ayah memeluk balik, erat, seolah tidak ingin kehilangan lagi. Namun di balik pelukan itu, Raka berdiri sendiri. Bajunya kotor, lututnya sakit. Tatapan orang-orang bersetelan itu masih menilainya, curiga, merendahkan. Sang ayah menoleh ke arah Raka. Tatapannya tajam. "Siapa kamu?" Raka menegakkan tubuh. Meski tubuhnya sakit, suaranya tetap tenang. "Cuma orang jalanan." Naira melepaskan pelukan. Ia berdiri di antara mereka. "Ayah," katanya tegas, "kalau bukan karena dia, aku mungkin gak ada di sini." Kata-kata itu menggantung, berat, tidak bisa diabaikan. Angin berembus pelan, jalanan tetap ramai, tapi seolah dunia di sekitar mereka menyempit. Semua mata tertuju pada satu titik. Pada pria pang yang berdiri dengan luka dan keluarga yang baru menyadari kesalahan besar mereka. Dan di dalam dada Raka, satu hal menjadi jelas. Dunia lama Naira telah menemukannya kembali, dan dirinya tidak lagi punya tempat di sana. Udara terasa berat setelah pelukan itu terlepas. Jalanan kembali bising, tapi suara-suara seperti teredam. Seolah dunia memilih menjauh dari pusat kejadian. Raka berdiri dengan tubuh kaku. Lututnya masih nyeri. Tangannya berdebu. Napasnya teratur, tapi dadanya berdenyut keras. Bukan karena sakit fisik semata. Sang ayah berdiri tegak di samping Naira. Wajahnya kembali ke ekspresi yang biasa ia kenakan di ruang rapat. Dingin, ukur. Tatapannya menembus Raka. Seperti menilai barang yang tidak pernah ia pesan. "Bawa dia ke mobil." Ucapnya singkat pada salah satu bodyguard. Bodyguard itu bergerak cepat, meraih pergelangan tangan Naira. Refleks Naira menahan. "Tunggu," katanya. Suaranya bergetar tapi tegas. "Aku mau dia baik-baik saja dulu." Bodyguard itu ragu. Pandangannya berpindah ke sang ayah. Satu anggukan kecil cukup untuk menghentikannya. Sang ayah melangkah maju tengah langkah. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan?" katanya pada Raka. Nada suaranya rendah, mengandung tekanan.
mengambil seorang perempuan yang sedang rapuh, membawanya ke jalanan, dan menahannya. Raka menelan ludah. Rahangnya mengeras. "Saya nggak nahan siapa-siapa," katanya. "Dia bisa pergi kapan aja." "Dengan apa?" sahut sang ayah cepat. "Tanpa identitas, tanpa uang, tanpa ponsel. Kamu pikir itu pilihan?" Kata-kata itu menusuk. Raka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia sadar, penjelasan sering kalah oleh posisi. Dan posisi tidak pernah berpihak padanya. Naira maju satu langkah. "Ayah," ucapnya. Aku yang minta tetap di dekat dia. Aku takut sendirian. Sang ayah menoleh. Tatapannya melunak sesaat, lalu kembali keras. "Kamu trauma," katanya. "Kamu tidak berpikir jernih." Raka merasakan dorongan panas di dadanya. Bukan amarah yang meledak, tapi sesuatu yang lebih pahit. Perasaan tidak dianggap ada, tidak dipercaya, tidak layak didengar. "Pak," katanya, berusaha tenang. "Kalau saya mau jahat, saya nggak perlu nunggu sampai Bapak nemuin kami." Salah satu bodyguard melangkah maju. "Kurangi bicara," katanya dingin. Sang ayah mengangkat tangan, menghentikan. Ia menatap Raka lebih lama. Mengamati pakaian lusuh, tato, rambut berdiri, bekas luka di tangan. "Kamu tahu berapa banyak orang seperti kamu memanfaatkan situasi seperti ini," katanya. "Kamu tahu berapa banyak kasus yang kami tangani." Raka tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Saya tahu. Dan saya tahu. Apapun yang saya bilang sekarang, tetap nggak akan cukup." Naira merasakan dadanya sesak. Ia menatap Raka, lalu ayahnya. Dua dunia yang kini berhadapan langsung. Ia berada di tengah, terbelah. "Dia tidur jauh dari aku," ucap Naira cepat. "Dia jaga aku semalaman. Dia bahkan gak pernah duduk dekat kalau aku gak mau." Sang ayah terdiam sejenak. Hanya sejenak. Lalu ia menghela napas pelan. "Naira, kita lanjutkan ini di tempat aman." Ia memberi isyarat lagi. Dua bodyguard mendekat. Kali ini lebih tegas. Raka melangkah maju refleks. "Jangan sentuh dia," ucapnya rendah. Satu tangan menghantam bahunya dari samping. Dorongan keras membuatnya terhuyung lagi. Kali ini ia jatuh. Telapak tangannya menghantam aspal. Rasa panas menjalar. Lututnya kembali membentur. Nafasnya tertahan sesaat. "Berhenti!" teriak Naira. Suaranya pecah, menggema lebih keras dari klakson. "Aku bilang berhenti!" Ia berlari ke arah Raka, berlutut di sampingnya. Tangannya gemetar saat menyentuh lengannya. "Kamu kenapa?" Raka menggeleng. "Gak apa-apa," katanya pelan. Suaranya berusaha stabil. Sang ayah menatap adegan itu dengan wajah yang berubah. Ada sesuatu yang bergerak di balik matanya. Bukan kemarahan. Bukan juga penyesalan penuh. Lebih seperti kebingungan yang tidak ia sukai. "Cukup," katanya akhirnya. Tidak ada lagi kekerasan. Bodyguard mundur setengah langkah. Raka berlahan berdiri. Tubuhnya sakit tapi punggungnya tetap tegak. Ia menyeka darah tipis di telapak tangan ke celana. "Ayah," ucap Naira dengan suara yang masih bergetar. "Kalau ayah mau aku masuk mobil itu, dengarkan aku satu hal." Sang ayah menoleh. "Katakan." "Dia bukan penculik," kata Naira. "Dia penyelamat. Kalau ayah masih menganggap dia ancaman, berarti ayah juga menganggap aku bodoh." Kalimat itu jatuh berat. Beberapa bodyguard saling pandang. Sang ayah terdiam lama. Lama sekali. Akhirnya ia menghela nafas dalam. Bahunya sedikit turun. "Nama kamu?" katanya pada Raka. "Raka, kamu tinggal di mana?" "Di mana saja ya rada lantai." Jawaban itu jujur. Terlalu jujur. Sang ayah mengangguk pelan. "Kamu tahu, hidup Naira bukan hidup sembarangan," katanya. "Apapun niatmu, dunia kami berbeda." Raka menatap lurus. "Saya tahu, makanya saya nggak pernah minta apa-apa." Naira berdiri. Ia memegang lengan ayahnya. "Ayah," katanya pelan. "Aku mau masuk mobil, tapi bukan dengan cara ini." Sang ayah menatapnya. "Lalu, ucapkan terima kasih," kata Naira. "Dan minta maaf." Kata-kata itu menggantung, menantang. Udara kembali menegang. Sang ayah menoleh ke Raka. Wajahnya keras, tapi ada keretakan halus di sana. Beberapa detik berlalu. Lalu dengan gerakan yang nyaris tak terlihat, ia menundukkan kepala sedikit.
Terima kasih, ucapnya datar. Dan maaf atas perlakuan kami. Bukan permintaan maaf yang hangat. Namun bagi Raka, itu sudah lebih dari yang ia harapkan. Ia mengangguk singkat. Naira menatap Raka. Matanya basah. Aku harus pergi, katanya pelan. Raka mengangguk. Iya. Ia melepas jaketnya dari tubuh Naira, menyerahkannya kembali. Jari mereka bersentuhan sesaat. Singkat, namun cukup untuk membuat dada Naira bergetar. Naira berbalik menuju mobil. Pintu terbuka. Interiornya mewah, kontras dengan jalanan yang kotor. Ia berhenti sejenak sebelum masuk. Menoleh lagi. Raka sudah melangkah mundur. Menjauh. Seolah tahu, semakin lama ia di sana, semakin sulit untuk semua pihak. Mobil itu akhirnya bergerak. Pelan. Meninggalkan Raka berdiri sendiri di pinggir jalan. Tubuhnya sakit. Hatinya kosong. Namun kepalanya tetap tegak. Di balik kaca gelap, Naira menatap keluar. Jalanan bergerak mundur. Sosok Raka mengecil, lalu menghilang. Namun sesuatu telah tertinggal. Bukan di jalanan, tapi di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak akan mudah dihapus oleh jarak, kemewahan, atau kekuasaan. Mobil itu melaju tenang. Terlalu tenang untuk isi kepala Naira yang kacau. Kursi empuk, aroma kulit mahal, pendingin udara yang lembut. Semua yang dulu terasa biasa, kini terasa asing. Tangannya terlipat di pangkuan. Jari-jarinya saling mencengkram tanpa sadar. Setiap detik terasa panjang. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Pucat. Matanya sembab. Bekas air mata masih jelas. Dalam bayangan itu, wajah Raka terus muncul. Cara pria itu berdiri meski didorong. Cara ia menunduk saat dihina. Cara ia memilih menjauh tanpa menuntut apapun. Naira, suara ayahnya memecah keheningan. Kamu terluka. Naira menoleh pelan. Aku baik-baik saja. Itu bohong kecil yang terlalu sering ia ucapkan. Sang ayah menatapnya lama. Tatapan yang biasanya penuh perintah kini terlihat ragu. Mobil berhenti di sebuah halaman luas. Gerbang besi terbuka. Rumah besar menyambut dengan kesunyian yang rapi. Begitu pintu mobil terbuka, ibunya berlari menghampiri. Tangannya gemetar saat memeluk Naira. Tangis pecah. Pelukan itu erat, penuh ketakutan yang tertahan berhari-hari. Maafin ibu, isaknya, maafin. Naira membalas pelukan itu, namun pikirannya melayang. Ia berada di rumah, tapi hatinya masih tertinggal di pinggir jalan. Ia dibawa masuk, diberi minum hangat, diperiksa singkat. Semua bergerak cepat, terlalu cepat. Di ruang keluarga yang luas, ayahnya duduk berhadapan dengannya. Beberapa orang berdiri di jarak sopan, wajah-wajah tegang. Pertanyaan mulai datang, satu persatu, kronologi, waktu, tempat. Naira menjawab pelan. Ia menceritakan penjamretan itu, ketakutan yang membekukan, hari-hari tanpa identitas, malam yang dingin, suara Raka yang rendah, makanan hangat, jaket lusuh, jarak yang dijaga. Setiap kalimat membuat ruangan semakin sunyi. Tidak ada yang memotong, tidak ada yang menyela. Beberapa wajah menunduk. Dia tidak pernah menyentuhku, kata Naira tegas. Tidak pernah memaksaku. Dia bisa saja pergi, tapi dia memilih tinggal. Ibunya menutup mulut. Air matanya jatuh lagi. Ayahnya menatap lantai. Diam lama. Terlalu lama untuk ukuran pria yang terbiasa memberi keputusan cepat. Kami salah, ucapnya akhirnya. Suaranya berat. Kami menghakimi dari tampilan. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bobotnya besar. Ia berdiri. Langkahnya pelan, tidak berwibawa seperti biasa. Di mana dia sekarang? Naira menggeleng. Aku tidak tahu. Perintah singkat keluar. Orang-orang bergerak. Telepon berdering. Mobil disiapkan. Pencarian dimulai. Kali ini bukan untuk mencurigai, melainkan untuk menemukan. Sementara itu, di sisi lain kota, Raka berjalan tanpa tujuan. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Lututnya masih nyeri, telapak tangannya perih. Namun yang paling sakit adalah dadanya. Bukan karena cinta yang tak terbalas, melainkan karena perasaan tidak layak yang kembali menekan. Ia berhenti di bawah jembatan, duduk, menatap air yang mengalir pelan. Dunia terasa kembali ke bentuk semula.
keras dan dingin. Ia menyentuh rantai kecil di pinggangnya. Satu-satunya benda yang selalu ia bawa. Nafasnya panjang. Suara langkah mendekat. Lebih dari satu. Raka menegakkan tubuh. Waspada. Raka, suara itu terdengar. Tidak kasar, tidak mengancam. Ia menoleh. Beberapa pria berdiri di jarak aman. Bukan dengan sikap menyerang. Lebih seperti menunggu izin. "Kami mencari Anda," kata salah satu dari mereka. "Atas permintaan keluarga Naira." Raka tertawa pendek. Pahit. "Kalau mau bawa saya, bawa." "Bukan itu," jawab pria itu cepat. "Kami ingin bicara." Raka berdiri. Ia mengikuti dengan langkah hati-hati. Mobil berhenti di tepi jalan. Pintu terbuka. Di dalam, Naira duduk. Matanya langsung bertemu dengan mata Raka. Detik itu juga, semua yang tertahan runtuh. "Aku minta maaf," ucap Naira begitu Raka mendekat. Suaranya bergetar. "Aku tidak seharusnya membiarkan mereka menyentuhmu." Raka menggeleng. "Bukan salah kamu." Sang ayah turun dari mobil. Ia berdiri di hadapan Raka. Kali ini tanpa jarak berlebihan. Tanpa nada memerintah. "Terima kasih," katanya. Lebih pelan. "Atas apa yang kamu lakukan." Raka menunduk singkat. "Saya cuma melakukan yang seharusnya." "Tidak semua orang melakukannya," balas sang ayah. "Kami ingin menebus kesalahan." Raka menghela nafas. "Saya tidak minta apa-apa." "Kami tahu," kata sang ayah. "Justru itu." Ia menoleh ke Naira. "Kami ingin kamu aman. Dan kami ingin menghormati orang yang menjagamu." Mereka berbicara lama. Tentang pilihan. Tentang batas. Tentang niat. Raka tidak diminta berjanji, tidak ditawari imbalan. Hanya satu hal yang diminta, kejujuran. "Aku ingin kamu tahu," kata Naira, menatap Raka. "Apapun yang terjadi nanti, aku tidak melupakanmu." Raka menatapnya. Ada kelegaan tipis di sana. "Aku tahu." Malam turun perlahan. Kota kembali menyala. Raka berdiri di pinggir jalan yang sama, tapi perasaannya berbeda. Ia tidak lagi dihakimi sendirian. Ada kebenaran yang akhirnya terdengar. Namun di balik semua itu, sesuatu mulai bergerak. Bukan sekedar rasa terima kasih, bukan pula belas kasihan. Ada benih yang tumbuh pelan, di hati yang tidak pernah ia rencanakan untuk terbuka. Dan di dalam rumah besar itu, Naira menatap langit dari jendela kamarnya. Dunia lamanya telah kembali, namun jiwanya tidak lagi sama. Ia tahu, hidupnya tidak akan kembali ke titik semula, karena kebenaran yang hari ini terucap telah mengubah arah banyak hal. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan ritme yang aneh. Terlalu rapi bagi Naira. Terlalu sunyi bagi pikirannya. Rumah besar itu kembali hidup dengan jadwal, pengamanan dan aturan yang ketat. Namun di balik dinding tinggi dan pagar besi, Naira sering merasa lebih terasing dibanding saat ia duduk di pinggir jalan bersama Raka. Ia kembali mengenakan pakaian terbaik, gamis baru, hijab yang disetrika rapi. Wajahnya terlihat utuh, nyaris sempurna. Namun setiap kali bercermin, ia merasa ada bagian dari dirinya yang tertinggal di tempat lain. Ayahnya memperketat pengawasan. Ponsel baru diberikan. Nomor diganti. Agenda diatur ulang. Semua dilakukan demi keamanan, demi nama baik, demi kendali yang selama ini menjadi pegangan hidupnya. Namun tidak ada satupun dari itu yang mampu menghapus ingatan Naira tentang malam-malam dingin. Tentang makanan sederhana yang dibagi tanpa syarat. Tentang kehadiran yang tidak menuntut apapun. Di sisi lain kota, Raka kembali ke dunianya. Jalanan, bangku taman, bawah jembatan.
Tidak ada perubahan besar. Tidak ada keajaiban. Luka di lututnya sembuh perlahan. Bekas dorongan itu memudar, tapi rasa yang tertinggal tidak hilang. Ia mencoba kembali ke kebiasaan lama, mengamen, berpindah tempat, menjauh dari pusat kota. Namun pikirannya sering melayang. Bukan pada Naira sebagai sosok dari dunia atas, melainkan pada tatapan mata yang melihatnya sebagai manusia, bukan ancaman. Beberapa kali ia menolak bantuan yang datang. Uang, tawaran kerja singkat. Ia tidak ingin hidupnya berubah karena rasa kasihan. Ia sudah terlalu lama berdiri dengan caranya sendiri. Sementara itu, di rumah besar itu, pembicaraan mulai berubah arah. Kamu tidak bisa kembali ke pesantren untuk sementara, kata ayahnya suatu sore. Kondisi belum stabil. Naira menatap ayahnya lama. Aku tidak minta kembali sekarang, ucapnya pelan. Aku hanya ingin tetap menjadi diriku. Ayahnya menghela napas. Aku hampir kehilanganmu. Aku juga hampir kehilangan diriku, jawab Naira lirih. Kalimat itu menggantung, tidak dibantah, tidak dijawab. Namun sejak hari itu, jarak di antara mereka terasa nyata. Beberapa hari kemudian ayahnya mengajak Naira duduk bersama. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Ada sesuatu yang perlu kamu dengar. Naira mengangguk. Pami menyelidiki pria itu. Lanjutnya, Raka. Nama itu membuat dada Naira bergetar. Dia tidak punya catatan kriminal berat, kata ayahnya. Masa lalunya keras, keluarganya berantakan. Ia memilih jalanan daripada menjadi orang yang menyakiti. Naira menunduk, hatinya sesak. Aku tidak bilang ini agar kamu iba, ucap ayahnya. Aku bilang agar kamu mengerti, dunia kalian sangat berbeda. Naira mengangkat kepala, berbeda bukan berarti salah. Ayahnya terdiam. Hari berganti, malam datang. Di kamar luas itu, Naira sering duduk di tepi ranjang, memandangi jendela. Ia tidak menghubungi Raka, bukan karena tidak ingin, tapi karena takut melanggar batas yang belum jelas. Raka pun demikian. Ia tidak mencari, tidak mendekat. Ia tahu, dunia seperti itu punya gravitasi sendiri. Terlalu kuat untuk orang seperti dirinya. Namun takdir tidak selalu diam. Suatu sore, Naira meminta izin keluar tanpa pengawalan penuh. Ia ingin mengunjungi tempat yang tidak tercatat di agenda. Ayahnya ragu, tapi akhirnya mengizinkan dengan syarat jarak dijaga. Ia turun di dekat taman kecil, tempat yang tidak mewah, tidak mencolok, tempat yang menyimpan kenangan singkat namun jujur. Dan di sana, ia melihat Raka. Ia duduk di bangku kayu, rambutnya sedikit lebih rapi, pakaiannya masih sederhana, tatapannya lurus ke depan. Langkah Naira terhenti, napasnya tertahan. Raka menoleh, seolah merasakan kehadiran itu. Mata mereka bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan berlebihan, hanya keheningan yang penuh makna. Aku nggak nyangka kamu kesini, ucap Raka akhirnya. Aku juga, jawab Naira pelan. Mereka duduk berjajar, dengan jarak tipis yang sengaja dijaga. Angin sore berembus pelan. Kamu kelihatan baik, kata Raka. Kamu juga, balas Naira, meski ia tahu itu tidak sepenuhnya benar. Beberapa menit berlalu tanpa kata, namun keheningan itu tidak canggung, lebih seperti jeda yang dibutuhkan. Ayahku tahu aku kesini, kata Naira. Jujur, dia tidak melarang. Raka mengangguk. Bagus. Aku nggak datang untuk menjanjikan apapun, lanjut Naira. Aku hanya tidak ingin pergi tanpa mengatakan terima kasih yang sebenarnya. Raka menatap tanah. Kamu sudah bilang. Belum cukup, kata Naira. Karena waktu itu aku masih gemetar. Raka tersenyum tipis. Aku tahu dunia kita jauh, ucap Naira. Aku tahu orang-orang akan bicara, tapi aku tidak ingin menghapusmu dari hidupku hanya karena jarak itu. Raka menoleh. Tatapannya tenang, tapi ada luka yang dijaga rapat. Aku nggak mau jadi masalah buat kamu. Kamu bukan masalah, jawab Naira. Kamu pengingat. Mata Raka sedikit berkaca, tapi ia menahan. Ia berdiri. Aku harus pergi. Naira ikut berdiri. Aku tahu. Mereka berhadapan sejenak. Tidak ada sentuhan. Tidak ada janji. Namun sesuatu telah diakui. Saat Raka melangkah menjauh, Naira tidak memanggil. Ia tahu, ada waktu yang harus bekerja sendiri. Ada keputusan yang belum tiba.
Di kejauhan, mobil menunggu. Dunia lama memanggilnya kembali. Namun di dalam dadanya, ada ruang yang kini terisi oleh satu nama, satu keberanian, dan satu kebaikan yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Dan tanpa mereka sadari, di balik percakapan tenang itu, sebuah keputusan besar mulai dipertimbangkan oleh orang-orang yang terbiasa mengatur segalanya, termasuk masa depan. Waktu tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya melambat, memberi ruang bagi hati untuk mengejar ketertinggalannya. Hari-hari Naira kembali terisi oleh rutinitas yang teratur. Pertemuan keluarga, agenda sosial, kegiatan keagamaan yang disusun rapi. Dari luar, hidupnya tampak kembali ke jalur yang seharusnya. Namun di dalam, ada sesuatu yang terus bergerak, pelan tapi pasti. Ayahnya memperhatikan perubahan itu. Naira menjadi lebih tenang, tapi juga lebih tegas. Tidak lagi sekadar mengikuti. Ia mulai menyampaikan pendapat dengan suara yang tidak bergetar. Setiap kali nama Raka muncul dalam percakapan, Naira tidak menghindar. Ia tidak membela dengan emosi. Ia hanya menjelaskan dengan jujur. Dia tidak meminta apapun, kata Naira suatu malam. Itu yang membuatku tidak bisa menganggapnya kecil. Ayahnya diam, lama. Ia menatap anak perempuannya yang duduk di hadapannya. Bukan lagi gadis yang ia lindungi dengan aturan, melainkan perempuan yang telah memilih berdiri di tengah ketakutan dan tetap menjaga akhlaknya. "Kamu tahu resiko jalan ini?" ucap sang ayah akhirnya. "Aku tahu," jawab Naira. "Dan aku siap menanggungnya." Jawaban itu tidak impulsif, tidak meledak-ledak. Justru terlalu tenang untuk diabaikan. Beberapa hari kemudian, ayahnya memanggil Raka. Bukan dengan pengawalan berlebihan, tidak di ruang rapat. Mereka bertemu di sebuah masjid kecil, jauh dari sorotan, tempat yang netral. Tanpa jas, tanpa simbol kekuasaan. Raka datang dengan pakaian paling rapi yang ia punya. Masih sederhana, masih jauh dari layak untuk dunia besar itu. Namun langkahnya tegap, kepalanya tidak tertunduk. "Kamu tahu kenapa aku memanggilmu?" ucap sang ayah. Raka mengangguk. "Saya kira." "Aku ingin tahu satu hal," lanjutnya. "Jika hidupmu kembali ke titik paling keras, apakah kamu masih akan memilih menolong?" Raka tidak menjawab cepat. Ia menarik nafas. "Saya menolong bukan karena hidup saya ringan," katanya pelan. "Justru karena saya tahu rasanya ditinggalkan." Sang ayah menatapnya lama. Tidak ada interupsi. Tidak ada bantahan. "Aku dibesarkan untuk percaya bahwa dunia harus dikendalikan," katanya akhirnya. "Tapi beberapa hari terakhir, aku belajar bahwa tidak semua yang berharga bisa dibeli atau diatur." Ia menoleh ke arah Naira, yang duduk beberapa langkah di belakang. Wajahnya tenang, matanya jujur. "Kamu memilihnya," ucap sang ayah pada Naira. "Bukan karena kasihan, tapi karena yakin." Naira mengangguk. "Aku tidak ingin diselamatkan lagi. Aku ingin berjalan bersama." Hening turun. Bukan hening yang canggung. Hening yang penuh penerimaan. Keputusan itu tidak diumumkan dengan pesta. Tidak disebar dengan berita besar. Ia lahir pelan. Seperti doa yang dijawab tanpa suara. Keluarga menerima dengan hati yang masih belajar. Dunia luar mungkin belum siap. Tapi itu bukan lagi pusatnya. Hari akad tiba tanpa kemewahan berlebihan. Masjid sederhana. Jamaah terbatas. Raka duduk dengan punggung tegak. Tangan sedikit gemetar. Namun wajahnya tenang. Naira duduk di sisi lain. Hijab putih menutupi rambutnya. Matanya jernih. Ijab kabul terucap sekali. Jelas. Tanpa ragu. Tangis terdengar pelan. Bukan karena sedih, tapi karena lega.
Raka kini berdiri sebagai suami. Bukan karena ia diangkat derajatnya oleh kekayaan, tapi karena ia telah membuktikan dirinya layak, sejak ia tidak memiliki apapun. Naira menatapnya, bukan dengan kagum berlebihan, tapi dengan keyakinan yang matang. Ia tahu, hidup tidak akan mudah. Perbedaan dunia tidak serta-merta hilang. Namun ia juga tahu, iman yang diuji bersama akan lebih kokoh daripada kemewahan yang diwariskan. Di luar masjid, angin berembus pelan. Kota tetap bising. Dunia tetap berjalan dengan caranya sendiri. Namun bagi dua manusia itu, arah telah ditentukan bukan oleh status, bukan oleh masa lalu, melainkan oleh pilihan untuk tetap menjadi manusia saat segalanya mengizinkan mereka untuk tidak peduli. Dan di antara langkah-langkah kecil yang mereka ambil bersama, takdir akhirnya menemukan bentuknya sendiri. Tidak sempurna, tidak megah, tapi jujur.